pikir ada tukang jahe, saya beli. Ternyata yang jualannya dulunya murid saya. Wah, itu saya cerita-cerita di sana, cerita-cerita panjang lebar dia kenapa bisa jadi jualan di sini, jualannya jahe dan lain sebagainya, itu cerita-cerita lebar. Dan di akhir ada yang dia sampaikan ke saya dan itu membuat saya bangga. Dia bilang kayak gini, Pak. Jasmine Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jasmine Podcast. Kali ini saya bersama dengan, boleh perkenalan diri dulu mungkin Kang? Siap. Oke, perkenalkan, nama saya Zakaria. Biasanya dipanggil siapa? Biasanya saya dipanggil Jack. Saya dari angkatan 14. Kalau jurusan departemen ya PKK ya, tapi kebetulan prodi juga PKK. Dan waktu itu konsentrasi saya Graha gitu. Apa itu Kang Graha? Graha itu kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu housekeeping. Nah, si housekeeping ini tuh adanya itu di muatan dari perhotelan, ilmu perhotelan gitu. Muatannya itu dari ilmu perhotelan. Ilmu perhotelan muatannya itu ada housekeeping. Housekeeping itu bahasa Indonesianya Graha atau apa ya, Graha tuh menata, kan bahasa Indonesia tata graha, jadi menata kamar atau menata ruangan lah gitu istilahnya kayak gitu. Oh begitu, baik. Mungkin kita lanjut aja masuk ke intinya aja kali ya Kang ya. Pertama nih kita mau nanya, menurut Akang nih latar belakang pendidikan tuh apa ya? Latar belakang pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan itu ya bidang pendidikan yang kita pelajari sekarang gitu. Maksudnya kalau misalkan SD, SMP, SMA atau SMK itu kan latar belakang pendidikan dasar berarti kan. Ketika kita masuk perguruan tinggi atau universitas berarti itu kita menuju ke latar belakang pendidikan yang selanjutnya atau jenjang yang lebih tinggi gitu. Jadi itu tuh mungkin kalau kita berbicara tentang latar belakang jadinya itu membicarakan bidang pendidikan apa yang sedang kita pelajari, dan ketika kita selesai mempelajari itu menjadi salah satu keahlian kita di bidang itu gitu. Itu latar belakang pendidikan gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Oh baik, mungkin untuk saat ini kan ya Bang ya, banyak sekali calon sarjana pendidikan yang malah tuh menghindari untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik gitu ya Kang ya. Nah, apa yang mendasari untuk menjadi seorang pendidik? Apakah Akang ini kan sekarang ini jadi pendidik ya? Apakah itu pendidik itu cita-cita Akang sedari dulu atau baru terpikirkan saat lulus gimana tuh Kang? Oke, berarti ini kalau pertanyaannya tentang guru berarti kini latar pendidikannya, kita berbicara latar belakang pendidikannya juga latar pendidikan bidang keguruan gitu ya. Nah, sekarang tuh pertanyaannya tadi kan banyak sekali fenomena-fenomena yang sekarang yang kita temukan itu eh, jurusannya keguruan atau latar belakang pendidikannya keguruan, gelarnya SPD tapi justru malah menghindari jadi guru gitu ya. Kenapa gitu? Itu kenapa ya? Ini saya berbicara pengalaman pribadi aja gitu ya, dari teman-teman saya kalau saya cerita, atau bahkan juga pengalaman saya yang pernah saya alami gitu. Ada beberapa dari kami yang memang latar belakang pendidikannya pendidikan SPD, nggak mau jadi guru karena mereka tuh merasakan dulu ketika mereka menjadi siswa mereka nakal kepada gurunya. Mereka nakal sama gurunya, jadi mereka tuh takut ketika mereka jadi guru justru siswanya yang nakal-nakal gitu, siswanya yang menakali mereka. Justru takut di Iya, kebalikannya gitu, justru jadi takut kebalikannya. Nah, kalau bagi saya alasan ini juga masuk, tapi kalau bagi saya alasan ini justru membuat saya yang ingin saya jadi guru gitu. Jadi kan saya dulu pernah sekolah, saya tuh misalkan nakal lah, kali ibaratkanlah saya nakal sama guru-guru gitu. Saya tuh kalau sekolah dulu nggak pernah, misalkan gitu ya, pelajarannya susah masuk gitu, PR nggak pernah ngerjain dan lain sebagainya. Justru ini jadi membuat saya gimana siswa-siswa itu di sekolah supaya apa ya, apa yang saya dulu rasakan itu, ketakutan-ketakutan atau ketidaknyamanan saya yang diterima oleh guru-guru saya dulu tuh tidak terulang gitu. Kayak gitu, kayak kan dulu juga banyak kan kayak guru-guru yang kalau marahin anak langsung ke anaknya di depan kelas gitu. Atau ada juga guru yang apa, kesel langsung main lempar apa dan lain sebagainya gitu. Justru kalau bagi saya, saya dulu nggak suka gitu di kayak gituin gitu. Justru itu yang membuat saya jadi
oh jangan sampai siswa-siswa sekarang tuh merasakan kegelisahan atau keresahan yang saya dulu juga rasakan gitu. Itu yang membuat saya pengen jadi guru. Ditambah juga memang mungkin bisa dibilang cita-cita saya dari kecil jadi guru gitu. Nah cuma ya ternyata nih setelah saya jadi guru memang ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan gitu. Ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang pikirkan menjadi seorang guru itu gitu. Nah mungkin itulah kalau kenapa banyak sekali yang tidak mau jadi guru padahal latar belakang pendidikannya keguruan, gelarnya SPD. Karena itu sih kalau dari pengalaman saya, cerita-cerita dari teman saya, mereka tuh takut gitu. Mereka tuh ketika mereka jadi guru siswanya nakal-nakal kayak mereka dulu gitu. Justru kalau saya gimana caranya ketika saya menjadi guru si anak-anak didik itu tuh tidak merasakan apa yang saya dulu rasakan gitu. Seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya nih Kang, kita ingin bertanya apa hal yang membuat Akang ini menjadi guru gitu? Kenapa tidak memilih bidang kerja lain yang mungkin bisa gitu kan dari jurusan Akang tuh mungkin bisa menjadi yang lain gitu selain jadi guru? Itu kenapa ya Kang? Ya. Balik lagi ke yang tadi ya, alasan saya kenapa jadi guru dan cita-cita saya juga dari kecil gitu ya jadi guru tuh karena menurut saya pekerjaan guru ini tuh salah satu pekerjaan yang bahasa saya mungkin terlalu naif tapi memang mulia ya. Pekerjaan guru tuh pekerjaan yang sangat mulia gitu, yang kita sering tahu lah, yang kita udah tahu dari dulu dari kita zaman sekolah, entah itu TK, entah itu SD, SMP, SMA, sering kali disebutkan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Kemudian guru itu tidak pernah meminta imbalan. Guru itu tanpa tanda jasa, jadi tidak pernah menerima imbalan. Jadi bagi saya ketika memahami istilah itu, memahami pengertian itu, bagi saya itu sangat-sangat mulia sekali gitu. Salah satu pekerjaan sangat mulia sekali gitu. Nah, tadi juga saya bilang sebelumnya, ternyata setelah saya jadi guru banyak sekali ekspektasi saya yang tidak sesuai gitu. Yang menurut saya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, yang tidak memerlukan imbalan, yang tidak perlu memerlukan imbalan gitu. Justru sebaliknya, ketika saya sudah berada di dunia pendidikan, ketika saya sudah menjadi guru, ternyata banyak sekali guru-guru yang ya bisa dibilang melenceng dari istilah itulah yang seharusnya, yang menurut saya gitu. Mungkin memang ada beberapa dari kita gitu ya, yang latar belakangnya pendidikan, menafsirkan seorang guru itu seperti apa gitu, mungkin beda-beda setiap orang gitu. Saya, teman-teman saya, atau mungkin kalian juga yang masih kuliah mungkin beda gitu menafsirkan tentang guru. Tapi kalau bagi saya, guru itu pahlawan tanpa tanda jasa itu kan yang paling sederhana, yang setiap kali kita sekolah, mau itu di SD, SMP, SMA, selalu dibicarakan, selalu disampaikan gitu. Jadi saya menilainya tuh guru tuh seperti itu, tanpa tanda jasa, tanpa memerlukan imbalan gitu. Jadi itu salah satu pekerjaan yang mulia sih gitu menurut saya gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau kenapa saya ingin jadi guru. Dan yang kedua, saya juga orangnya sebetulnya seneng cerita. Seneng cerita, simpel aja, sesimpel itu gitu. Saya seneng cerita. Jadi pikir saya nggak perlu harus repot-repot nyari orang buat dengerin cerita saya nggak perlu repot-repot nyari orang, mengumpulkan orang gitu supaya jadi banyak gitu dan lain sebagainya. Dengan saya jadi guru, saya datang ke kelas, saya bisa cerita di sana gitu. Saya bisa cerita di sana, sesimpel itu gitu. Nah sekarang tuh yang bikin saya mungkin dalam tanda petik miris gitu ya, yaitu banyak sekali guru-guru yang mungkin kalian juga mengalami gitu ya, ketika remedial harus beli apa digantinya tuh gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada nilainya yang kurang, harus ngasih uang atau ngasih barang dan lain sebagainya. Padahal kan itu nggak seharusnya gitu, nggak seharusnya. Kemudian ya penyaluran dana-dana dari pemerintah ke sekolah juga ternyata gitu tidak dialokasikan sepenuhnya untuk siswa gitu. Banyak sekali ya mungkin bisa dibilang penyalahgunaan, tapi mungkin menurut sekolah itu memang harusnya seperti ini gitu. Tapi kalau bagi saya mungkin saya bilangnya penyalahgunaan gitu.
banyak sekali lah yang seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu yang ternyata di luar ekspektasi saya gitu jadi guru teh gitu. Tidak hanya cuma pahlawan tanpa tanda jasa yang benar-benar mengajar gitu, jarang sekali gitu sekarang yang seperti itu gitu, kayak gitulah. Seperti itu dengan Iya. suka bercerita aja bisa Iya, jadi iya, guru iya, ya iya, Kang iya, ya. iya. Oke. Senang cerita aja. Selanjutnya nih Kang, menurut Akang bidang yang cocok di dalam PKK itu yang cocok untuk menjadi guru tuh apa aja ya Kang? Kan PKK itu kan tidak mungkin hanya tentang keluarga saja ya, pasti ada yang lain. Menurut Akang tuh apa ya yang cocok ya? Oke, kalau kita bicara PKK, prodi saya lah ya, prodi PKK, sebenarnya di era sekarang masih dipertanyakan linearitasnya untuk karir. Linearitas untuk karir itu di prodi PKK tuh sebenarnya masih gambling gitu, masih belum jelas gitu, masih dipertanyakan gitu. Beda halnya dengan yang teman-teman yang jurusannya tata boga atau tata busana prodinya gitu ya. Itu kan linearitasnya jelas gitu. Ada SMK tata boga, ada SMK tata busana. Kalau PKK itu kan di dalamnya ada prodi ada konsentrasinya, ada geraha, tata geraha, perhotelan itu ya. Kemudian ada pekerja sosial, kemudian ada craftsmanship, kerajinan, kemudian ada ilmu keluarga. Jadi kan masih gimana gitu. Kalau kita misalkan konsentrasinya geraha, kemudian kita mau ngajar di SMK yang perhotelan, itu bisa aja, tapi linearitasnya itu jadi kan sebenarnya kita di ijazahnya bukan perhotelan gitu, bukan sebagai apa ya, bukan sebagai SPD-nya itu bukan perhotelan. Beda dengan tata boga, mau yang konsentrasinya catering atau pastry atau ilmu gizi, itu kan ya itu udah jelas gitu, semuanya ada di tata boga. Kalau PKK tuh sebenarnya linearitasnya tuh masih dipertanyakan, dan itu yang masih diperjuangkan oleh teman-teman alumni yang tergabung di grup Ikatan Alumni Prodi PKK. Ada di grup WA-nya, saya nyimak aja sih sebetulnya, nyimak aja di sana. Kakak-kakak kita, akang-akang teteh kita di sana, mereka sedang memperjuangkan mengenai linearitas ini gitu. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaannya, yang kalau PKK bisa di bidang apa aja, sebenarnya bisa kalau sekarang gitu. Karena kalau jadi guru pun linearitasnya kan belum ini ya, belum jelas lah gitu. Masih dipertanyakan linearitasnya, masih diperjuangkan gitu. Jadi di bidang lain juga bisa gitu, kayak di industri bisa, kayak teman saya ada yang di hotel, di back office-nya. Kemudian yang konsentrasi pekerja sosial, ada juga yang di dinas sosial gitu. Karena kan mereka masih satu lingkup lah gitu, masih satu lingkup, masih bisa lanjut di sana gitu, kalaupun nggak jadi guru gitu. Jadi linearitasnya sekarang mah kalau PKK sih dilihatnya itu dari, ya udah dilihat dari matkul ijazahnya aja. Di ijazah tuh kan ada matkul apa aja tuh kan yang kita pelajari sana, sama berapa nilainya gitu. Lihatnya tuh dari sana. Oh ini kita belajar, ada kalau geraha ada belajar housekeeping, ada belajar laundry, oh berarti bisa nih di SMK perhotelan gitu. Kayak gitu sih. Oh, berarti prospek kerjanya lumayan luas ya Iya, Kang luas, ya. luas, nggak cuma jadi guru aja, gitu. Oh iya, baik. Selanjutnya nih Kang, apa sih apakah Akang pasti kan punya kesulitan atau kendala dalam menjalankan profesi Akang sebagai pendidik ya? Itu kira-kira apa aja ya Kang ya untuk kesulitannya? Kalau kesulitannya kita lihat dari berbagai aspek. Ada, kalau kita lihat dari aspek sekarang pendidikan yang terus berkembang, bahkan sekarang kan yang terbaru kurikulum sudah bukan kurikulum 2013 lagi, udah bukan Kurtilas lagi, tapi udah kurikulum Merdeka. Kalau di kampus mungkin udah lama ya itu. Kalau di SMK baru, di SMK tuh baru mau nanti tahun ajaran baru diterapkan kampus Merdeka. Jadi mungkin kesulitannya kalau secara dari aspek keilmuannya, itu keilmuannya berkembang terus, jadi kita harus bisa mengikuti terus. Itu kan kita kalau di kampus kan belajar dulu. Kalau udah di sekolah kan harus sambil praktek ya sambil belajar gitu. Jadi kitanya harus bisa mengikuti terus. Dan itu teh bukan hal yang mudah sih bagi saya gitu ya. Ketika mengikuti hal-hal yang seperti itu tentang keilmuan keguruannya yang terus berkembang tuh bukan hal yang mudah menurut saya gitu. Karena itu benar-benar ketika diperbarui itu benar-benar ya baru lagi gitu.
kita tuh harus belajar lagi dari buat RPP gimana beda lagi gitu, bikin silabus dan lain sebagainya, bikin program semester, program tahunan dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kesulitan dari segi keilmuannya. Kemudian kalau aspek yang lain, kalau kita lihat dari kesulitannya itu dari aspek siswanya, memang sekarang tuh banyak sekali siswa yang saya tidak mau menyebutkan gara-gara sekolahnya online gitu, atau gara-gara sekolahnya di rumah dan sebagainya. Saya rasa sama aja lah. Mungkin ini karena memang perkembangan zaman gitu ya, perkembangan zaman yang memang dimana teknologi juga berkembang pesat gitu. Pergaulan dan lain sebagainya juga sangat-sangat berkembang pesat. Jadi banyak sekali siswa-siswi sekarang tuh yang berbeda dengan angkatan saya dulu atau angkatan kalian dulu gitu waktu sekolah. Banyak banget yang anak-anak, kalau saya bilang sih anak-anak manja. Anak-anak manja tuh sekarang banyak banget gitu di sekolah tuh. Anak manja tuh. Jadi kita galak sedikit anaknya nggak mau sekolah. Kita marahin sedikit anaknya marah, pundung dan lain sebagainya. Jadi kitanya juga harus bisa punya treatment lagi untuk meningkatkan semangat belajar mereka lagi gitu. Itu kalau dari aspek ininya ke siswanya gitu. Sama satu lagi kalau dari aspek idealisme mungkin ya. Yang tadi saya bilang, ya saya mah idealisme saya udah guru ya pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Tidak menerima imbalan ataupun tidak menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan tanpa tanda jasa itu gitu. Nah, sekarang tuh banyak sekali yang kayak gitu. Itu kesulitan selanjutnya gitu. Jadi di mana kadang apakah saya harus mengikuti arus yang sudah membudaya di sana gitu ya. Menjadi guru-guru yang dalam tanda petik nyari uang gitu di sana dengan segala cara, atau saya harus mempertahankan idealisme saya gitu sebagai seorang guru yang ya udah guru mah pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Itu juga termasuk salah satu kesulitan gitu. Jadi saya masih saya harus mengikuti arus gitu ya, apakah harus kayak mereka gitu yang kadang nilep uang siswa gitu, atau saya harus mempertahankan idealisme saya gitu sebagai seorang guru yang memang saya yakinnya guru tuh seperti ini gitu. Itu juga menjadi salah satu kesulitan gitu. Tapi sejauh ini saya masih menjalankan apa yang saya yakini gitu seorang guru tuh. Saya tidak mau kayak ketika ada remedial kamu harus beli inilah beli itu, atau misalkan ketika ada uang yang memang harusnya ke siswa saya lipat gitu dan lain sebagainya atau apapun itu. Saya belum enggak gitu. Oke, baik nih. Selanjutnya nih Kang, kan Akang nih udah ngajar mungkin udah agak lama mungkin ya Kang ya. Untuk pengalamannya, menurut Akang pengalaman yang paling terbaik nih dalam mengajar tuh apa nih Kang? The best experience betul ya. Iya. Ketika mengajar. Saya pernah ada di satu momen saya merasa bangga saya jadi guru. Walaupun cuma saya merasakan momen itu sekali-kalinya. Saya waktu itu pernah punya siswa yang sekarang udah lulus. Terus kita ketemu nggak sengaja. Lagi hujan-hujan gini, saya berhenti pinggir jalan, pengen beli jahe. Kan anget kan jahe itu kan lagi dingin-dingin, lagi hujan gitu. Saya pinggir, ada tukang jahe, saya beli. Ternyata yang jualannya dulunya murid saya. Wah, itu saya cerita-cerita di sana. Cerita-cerita panjang lebar dia kenapa bisa jadi jualan di sini, jualannya jahe dan sebagainya, itu cerita-cerita lebar, dan di akhir ada yang dia sampaikan ke saya dan itu membuat saya bangga. Dia bilang kayak gini, "Pak, pelajaran yang waktu itu Bapak kasih ke saya di kelas bermanfaat sekarang, Pak," katanya. Dalam saya merintis usaha ini, saya mengikuti apa yang sudah Bapak ajarkan di dalam kelas. Kebetulan waktu itu saya lagi ngajarnya itu mata pelajaran PKK. PKK tuh produk kreatif kewirausahaan. Jadi kalau dulu mah mata pelajarannya KWU, kewirausahaan. Kalau sekarang nama mata pelajarannya PKK, produk kreativitas kewirausahaan. Nah, waktu itu saya ngajarin ke mereka tuh tentang bisnis plan, kemudian tentang pembukuan, kemudian gimana cara ngitung kos, ngitung untung gitu dan lain sebagainya lah. Saya ngajarin mereka tentang itu. Nah, dia tuh waktu saya beli jahe merah itu dia cerita itu. Pelajaran yang Bapak waktu itu sampein sampai sekarang Pak bisa saya realisasikan, katanya. Wah, itu benar-benar ngerasa kayak
apa nih saya nih jadi guru nih beneran jadi guru kayak gitu. Itu menurut saya itu pengalaman terbaik bagi saya gitu ketika saya menjadi seorang guru gitu. Ada salah satu dari siswa saya yang bilang bahwa apa yang saya sampaikan tuh bermanfaat bagi dia sampai akhirnya dia bisa jualan situ menggunakan ilmu yang saya berikan gitu, bisnis plannya, pembukuannya dan lain sebagainya gitu. Oke, yang pertanyaan terakhir nih Kang. Kan ada menurut Akang nih apa opini Akang tentang profesi profesi guru itu tuh termasuk ke underestimate. Underestimate itu. Heeh. Underestimate itu kan berarti maksudnya tuh diremehkan lah gitu Iya, ya, diremehkan gitu kan underestimate itu. Tapi siapa nih yang meremehkan nih? Banyak tuh Kang yang orang-orang kayak kurang menghargai guru gitu kan. Contohnya gimana? Contohnya tuh? Contohnya mungkin banyak kan sekarang guru yang entah yang bercandakan dengan yang tidak baik gitu kan, kayak ya termaksud seperti pelecehan, tapi kan pelecehannya pelecehan antara kata-kata. Biasanya mereka suka menggambar gitu kan, gambar sesuatu yang tidak pantas gitu. Kalau enggak kadang suka tidak memperhatikan atau tidak menghormati. Berarti maksudnya ini underestimate-nya diremehkannya oleh siswa-siswa gitu Iya. maksudnya. Ya, iya sih kalau kita berbicara profesi guru yang menurut orang-orang underestimate atau diremehkan kan dari sudut pandang mana dulu gitu maksudnya. Siapa nih yang meremehkan profesi guru? Siapa sih yang mengunderestimatekan profesi guru? Saya rasa kalau untuk sosialisasinya gitu ya, untuk kehidupan sosialnya, justru profesi guru tuh mau gajinya kecil mau gajinya besar, jarang orang yang mengunderestimatekan gitu. Jarang orang yang menganggap remeh ketika profesinya guru, mau dia gurunya sebagai guru honor atau dia udah PNS atau dia udah keterima P3K kalau sekarang gitu. Jarang gitu kalau yang untuk kehidupan sosial gitu, lingkungan sosialisasi gitu. Bahkan saya juga kayak ada punya temen yang dia profesinya tuh wirausaha. Dia punya usaha udah lumayan besar lah usahanya. Profitnya udah lumayan banyak gitu. Sebulan dia bisa menghasilkan 10 juta bersih gitu ya. Dibanding saya dengan seorang guru yang cuma satu bulan cuma digaji 2 juta gitu ya. Digaji 2 juta. Tapi orang-orang teh melihat saya teh, oh ini Pak Guru gitu. Ini guru. Jadi jauh lebih diperlakukan bijaksana atau jauh lebih dilakukan perlakuannya tuh lebih berwibawa gitu mereka-merekanya tuh. Dibanding ke teman saya yang dia wirausaha tapi uangnya banyak gitu, lebih menghargai ke saya gitu justru gitu orang-orang tuh sebetulnya. Jadi kalau yang mengunderestimatekannya orang-orang di lingkungan sosial saya rasa enggak sih gitu ya. Tapi kalau yang mengunderestimatekannya siswa-siswa mungkin banyak ya, apalagi kalau gurunya guru cewek. Guru cewek terus gurunya cantik gitu ya kan. Kadang anak-anaknya tuh jahil lah, kadang anak-anaknya tuh apa nggak sopan lah gitu ya. Kadang anak-anaknya tuh gambar-gambar di papan tulis ya, hal gambar-gambar yang tidak pantas gitu. Itu kalau menurut saya salah satu yang harus dibenahi. Kalau misalkan memang ada anak yang seperti itu, ada siswa yang seperti itu mengunderestimatekan gurunya, itu justru yang harus dikasih paham mengenai etika tata krama gitu ya. Karena kan sebetulnya kan di sekolah itu kan banyak sekali ya, kayak sepatu harus hitam, kaos kaki harus hitam, rambut harus pendek. Kenapa? Banyak kan anak-anak tuh yang mempertanyakan, kenapa sih Pak? Kan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, kan tidak mengganggu fungsi otak gitu ya maksudnya kan. Banyak kali yang mempertanyakan itu. Nah, kalau saya pribadi saya menjawabnya seperti ini. Karena kalian di kehidupan sosial nanti setelah kalian tidak sekolah, ketika kalian benar-benar terjun ke masyarakat, banyak sekali norma-norma yang tidak tertulis yang kalian itu tidak tahu tapi itu tuh berlaku. Dan ketika kalian menyeleweng dari norma-norma itu yang tidak tertulis tapi berlaku itu, kalian akan dapat sanksi sosial. Itu saya menjawabnya seperti itu. Jadi kalian tuh di sekolah itu dilatih untuk terbiasa dengan adanya norma-norma, dengan adanya etika-etika, supaya kalian nanti di kehidupan bermasyarakat itu udah biasa kalian bernorma, beretika gitu, bertata krama gitu. Karena banyak di masyarakat itu yang tidak tertulis tapi itu berlaku gitu. Seperti itu. Jadi salah satunya yaitu etika gitu ya. Etika itu etika dari cara dia berbicara dengan orang lain, cara dia menyikapi orang lain
gitu kan, masa ke gurunya gitu celetak-celetuk gitu kan, atau kalau ininya mah apa ngerayu-ngerayu gitu kan, itu kan harus dikasih paham lah istilahnya kayak gitu, harus dikasih paham gitu, karena ya itu tadi gitu, itu kan salah satu norma yang nantinya akan digunakan di kehidupan sosial mereka gitu di masa yang akan datang kayak gitu. Baik, berarti di sekolah juga kita diajar tata krama dengan secara tidak langsung ya Kang ya. Betul. Oke, Dilatih iya. gitu. Iya, oke. Sampai sini aja mungkin ya Kang pertanyaannya untuk pertemuan hari ini. Maaf nih Kang, makasih banget udah datang jauh-jauh habis ngajar dari pagi sampai sore sampai malam siang. datangnya. Oh, sampai Tadi siang. ngajar sampai siang sih. Oh, sampai siang. Oke. Tapi sampai datangnya sampai malam ya Kang ya. Datangnya Iya. malam. Iya, makasih banyak ya Kang ya udah bisa hadir, udah bisa menjelaskan ke para penonton nanti jadi guru tuh tidak buruk juga ya Kang ya, malah bisa membanggakan diri sendiri, menjadi pribadi yang lebih baik, membantu orang lain untuk menemukan apa yang harus dilakukan gitu ya Kang istilahnya. Oke, sampai di sini Jasmine Podcast kali ini bersama saya Farah dan juga Sama saya Jack. oke, iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.